Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi. Apa kabar semuanya? Masih bersama Bu Anita di sini. Kali ini kita membahas mengenai koordinat Kartesius. Koordinat Kartesius buat apa sih? Kalau kita pesan ojek online, kalau tidak ada titik koordinatnya, jemputan kalian, ojek kalian tidak akan sampai. Sebelum lebih jauhnya, mari kita bahas dulu untuk apa sih kita belajar koordinat Kartesius. Ini tujuannya ya, setelah mempelajari koordinat kartesius, peserta didik diharapkan satu, memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Yang kedua, memahami posisi titik terhadap titik asal 0,0 dan titik tertentu A, B. Yang ketiga, memahami posisi garis terhadap sumbu X dan sumbu Y. Jadi ada 3 poin yang harus kita bisa. Oke, selanjutnya adalah peta konsep. Nah, nanti yang kita akan pelajari ini, posisi titik, posisi garis. Posisi titik itu ada titik asal, ada sumbu X, sumbu Y. Kemudian posisi garis itu ada yang sejajar, tegak lurus, dan berpotongan. Kita simak bersama satu-satu ya. Oke, berikut adalah pengertian dari koordinat Kartesius. Apa sih? Nah, suatu sistem untuk menentukan posisi suatu titik atau benda yang memiliki acuan sumbu yang sama. Ya, jadi di sini untuk menentukan posisi, untuk mengetahui posisi di mana, maka kita perlu namanya koordinat Kartesius. Seperti ketika mencari pesawat yang jatuh dan yang lainnya ya, posisi jemputan suatu penumpang. Nah, itu diperlukan namanya koordinat Kartesius. Titik koordinat itu ditulis dengan X, Y, di mana X itu disebut absis, sumbunya itu adalah yang mendatar. Ingat ya, nih sumbu X, garisnya yang mendatar. Berikutnya adalah ada sumbu Y yang disebut dengan koordinat. Garisnya adalah yang tegak lurus. Nah, ini dia. Jadi, ini ada contoh, seandainya ada titik koordinat 1,3, maka dapat dikatakan bahwa 1 itu adalah X-nya atau absis dan Y-nya itu adalah 3 atau ordinat. Ingat ya, nulisnya X, Y. Jadi, absis, ordinat. Oke, berikutnya memahami posisi titik terhadap sumbu X dan sumbu Y. Perhatikan di sini, ini adalah gambar dari koordinat Kartesius. Titik A di sini nilainya negatif 3,3, B itu 4,5, C 2, negatif 5, dan D adalah negatif 6, negatif 3. Nah, di sini bagaimana sih posisinya? Kita lihat satu-satu ya. Titik A. Titik A itu berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 3 satuan terhadap sumbu Y. Ingat ya, jarak itu tidak ada yang negatif. Jadi kalau ada tanda negatif, negatifnya itu dihilangkan. Kemudian titik B. Berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 4 satuan terhadap sumbu Y. Ingat ya, dibalik. Jadi 5 itu terhadap sumbu X, padahal di sini nilainya Y. Kemudian 4 itu terhadap sumbu Y. Ingat ya, dibalik penulisannya. Kemudian titik C berarti dia bagaimana? Berjarak 5 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Iya, betul. Yang D itu berarti berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan berjarak 6 satuan terhadap sumbu Y. Ingat ya, nilai negatif itu tiada untuk jarak. Jadi kalau ada nilainya negatif, negatifnya tidak ditulis. Kemudian penulisannya dibalik. Ya, Y untuk X, X untuk Y. Oke, berikutnya. Di sini ada kuadran. Ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, dan kuadran 4. Kuadran 1 itu nilainya dua-duanya positif. X-nya positif, Y-nya juga positif. Kuadran 2, yang X-nya itu nilainya negatif, Y-nya positif. Kuadran 3, dua-duanya bernilai negatif, baik X dan Y. Dua-duanya negatif. Kuadran 4, X-nya positif, Y-nya itu negatif. Ingat ya, posisinya 1,
2, 3, 4. Ini harap diingat. Oke. Sekarang perhatikan lagi koordinat kartesius nih. Ada titik A negatif 3,1, B 2,3, C 2, negatif 2, dan D negatif 3, negatif 2. Sekarang kalau ditanya posisinya dan berada di kuadran berapa, ada yang bisa jawab? Oke. Titik A berjarak 1 satuan terhadap sumbu X dan 3 satuan terhadap sumbu Y. Dia berada di kuadran yang kedua. Nah, kalau yang B bagaimana? B berjarak 3 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Berada di kuadran pertama, dua-duanya nilainya positif. Kemudian titik C. Titik C itu 2 satuan terhadap sumbu X dan 2 satuan terhadap sumbu Y. Berada di kuadran yang keempat, nilai Y-nya negatif. Yang terakhir, titik D itu berjarak 2 satuan terhadap sumbu X, 3 satuan terhadap sumbu Y. Dan dia berada di kuadran yang ketiga. Ingat ya, kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4. Oke, kita lanjut. Berikut posisi titik terhadap titik asal dan titik tertentu A, B. Di sini langsung saya berikan cara cepatnya. Ya, posisi titik A, B dari titik C, D. Maka nanti menentukan X dan Y-nya seperti ini. A dikurangi C, B dikurangi D. Nah, kalau sudah ketemu, maka nanti kalau X-nya positif itu nilainya ke kanan, kalau negatif itu ke kiri. Kalau titik Y-nya positif ke atas, kalau negatif itu ke bawah. Biar lebih jelasnya, kita lihat contoh soal berikut ya. Dilihat di sini, tentukan posisi titik-titik berikut. Nah, yang pertama adalah titik M, N, K, dan Q. Untuk yang A, dilihat nilai X-nya ini adalah negatif 8, Y-nya positif 7. Kalau negatif, kalau titik asal 0,0 kita langsung bisa ke sini ya. Ya, langsung kita bisa menentukan arahnya. Kalau titik asal 0,0 nih, berarti A dan B kita bisa langsung tentukan di sini. Maka untuk titik M berarti dia yaitu 8 ke kiri dan 7 ke atas, karena M-nya, X-nya nilainya ini negatif, Y-nya positif. Kemudian kalau yang B kebalikannya, X-nya positif, Y-nya yang negatif, berarti dia 4 ke kanan dan 6 ke bawah. Oke ya. Kemudian, nah ini yang namanya titik tertentu. Di mana K negatif 2,5 dari titik L 3, negatif 4. Jadi kita tentukan dulu A-nya negatif 2, B-nya 5, C-nya 3, dan D-nya adalah negatif 4. Maka kita tentukan nilai X-nya sama dengan negatif 2 dikurangi 3 sama dengan negatif 5. Kemudian Y-nya itu berarti sama dengan 5 dikurangi negatif 4. Hasilnya 9. Jadi posisi titik itu adalah negatif 5,9. X-nya negatif 5, Y-nya 9. Jika X-nya negatif, maka ke kiri. Ya, jadi posisinya adalah 5 ke kiri dan 9 ke atas, karena Y-nya ini adalah bernilai positif. Berikut yang D, biar lebih jelas lagi ya. Titik tertentu ini A-nya 2, B-nya 4, C-nya negatif 5, D-nya 4. Maka X-nya itu adalah 2 dikurangi negatif 5 sama dengan 7. Kemudian Y-nya itu adalah 4 dikurangi 4 sama dengan 0. Karena X-nya bernilai positif, maka dia arahnya ke kanan. Ya, jadi dia adalah 7 ke kanan. Karena di sini Y-nya nilai 0, 0 itu bukan positif, bukan pula negatif. Jadi cukup sampai 7 ke kanan. Ya, ingat kalau 0 itu tidak ditulis karena dia bukan positif, bukan pula negatif.
Oke, semoga bisa dipaham ya untuk titik asal dan titik tertentu. Berikutnya adalah tentang posisi garis. Di sini ada koordinat kartesius lagi, ada garis L1, L2, L3, dan L4. Nah, posisinya bagaimana sih posisi garis ini? Nah, garis-garis ini sejajar terhadap sumbu X. Yang dimaksud dengan sejajar itu, dia tidak akan berpotongan, tidak akan ketemu sampai kapanpun, sampai dimanapun jauhnya, seperti rel kereta api. Di sini nih, ini adalah garis sumbu X. Lurus terus, kemudian di sini L ya. Sampai kapanpun kalau kita tarik garis ini tidak akan bertemu, maka ini yang disebut dengan garis sejajar. Jadi L ini posisinya sejajar terhadap sumbu X. Nah, kalau dengan sumbu Y bagaimana? Kalau dengan sumbu Y ini posisinya tegak lurus. Tegak lurus itu bagaimana sih? Yang membentuk tanda seperti penyiku nih ya. Ini namanya tegak lurus. Oke, bisa membedakan ya, kalau sejajar itu tidak akan pernah bertemu sampai kapanpun, ditarik sepanjang apapun tidak pernah ketemu. Ingat rel kereta api aja deh. Kemudian kalau yang tegak lurus ini, dia membentuk seperti huruf L, tegak lurus atau penyiku gitu ya. Berikutnya, di sini masih garis. Nah, saya berikan lagi yang berbeda. Sekarang bagaimana nih? Nah, garis yang sejajar. Kalau posisinya dibuat garis yang sejajar nih, berbeda dengan yang tadi ya. Sekarang M1, M2, M3, dan M4. Nah, garis-garis ini sejajar terhadap sumbu Y. Lihat, dia lurus terus, nggak akan pernah ketemu. Kebalikannya, dia menjadi garis yang tegak lurus terhadap sumbu X. Ingat ya, ini disebut dengan tegak lurus. Membuat posisi seperti penyiku atau huruf L itu ya, tegak lurus. Bisa bedainnya dengan yang tadi ya. Oke, yang terakhir adalah yang berpotongan di sini. Nah, ini yang disebut dengan perpotongan garis N1 dan N2. Dia berpotongan di mana? Di sini nih, di titik 0,2. Ini yang disebut dengan garis berpotongan. Dia memotong di sumbu X dan di sumbu Y. Bisa bedainnya ya, tegak lurus, sejajar, dan berpotongan. Sampai sini selesai. Berikut ada latihan soal. Soalnya saya ambil dari buku BSE Matematika revisi terbaru ya, yang 2017. Uji kompetensi 2 halaman 66 sampai 77. Untuk soal PG-nya bisa kalian kerjakan di CBT langsung. Kemudian soal esainya nomor 1 dan nomor 2 nanti kalian upload di tugas KI 4. Waktunya dari tanggal 7 sampai tanggal 12 September. Untuk esai kerjakan di buku berpetak ya, biar buatnya bagus. Kemudian kalau soal CBT dikerjakan hari ini juga, saya tunggu sampai jam 12. Selamat bekerja. Thank you for your hard work. See you next week. Bye-bye. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.